Dewan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta (SDA DIY) pada Senin 14 Juni 2021 menggelar penjaringan aspirasi kedua Dewan SDA DIY tahun 2021 yang diselenggarakan secara virtual. Selain itu, kegiatan tersebut juga diselenggarakan di Ruang A, di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta, PUP, dan ESDM DIY. Penjaringan aspirasi kedua Dewan SDA DIY diikuti anggota Dewan SDA, baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah, membahas 3 tema meliputi penyediaan air pada daerah sulit air, pemanfaatan air tanah untuk sumber air pada lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan atau LCP2B, dan penanganan drainase kawasan perkotaan Yogyakarta. Kegiatan penjaringan aspirasi kedua Dewan SDA DIY dibuka oleh PPK Subkegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi, Arin Setiadi. Acara penjaringan aspirasi kedua Dewan Sumber Daya Air DIY merupakan agenda rutin Dewan Sumber Daya Air DIY dalam menghimpun informasi permasalahan serta masukan pengelolaan sumber daya air di daerah istimewa Yogyakarta. Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, selain berperan sebagai penopang sistem kehidupan, juga sebagai modal pembangunan. Hampir seluruh aktivitas dan komoditas dalam kehidupan di muka bumi ini sangat tergantung pada ketersediaan air. Meskipun potensi total tahunan sumber daya air masih berlimpah, namun distribusinya tidak merata, baik ditinjau dari letak geografis maupun dari segi distribusi curah hujan bulanannya. Tahun 288 unit. Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta membangun 96 unit, sementara dari Kementerian Sumber Daya Mineral membangun sekitar 130 unit. Dalam dokumen RPJMD DIY tahun 2017-2022, terdapat beberapa daerah di DIY yang mengalami kekurangan air yang tentunya akan berpotensi terhadap menurunnya kesehatan dan produktivitas masyarakat pada daerah tersebut. Selain itu, permasalahan lain yang terdapat dalam dokumen RPJMD DIY tahun 2017-2022 adalah tingginya angka alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Kondisi ini akan mempengaruhi ketersediaan pangan bagi masyarakat DIY pada beberapa waktu yang akan datang. Permasalahan lain yang cukup penting namun belum mendapat banyak perhatian yang cukup dalam dokumen RPJMD DIY tahun 2017-2022 adalah terdapatnya titik genangan yang terdapat di kawasan perkotaan Yogyakarta. Permasalahan tersebut cukup mengganggu masyarakat dalam melaksanakan aktivitas, khususnya pada saat terjadinya hujan dan setelah hujan pada beberapa tempat di kawasan perkotaan DIY. Dinamika kependudukan dan pembangunan seringkali meninggalkan berbagai permasalahan yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara ketersediaan sumber daya alam dengan kebutuhan pembangunan. Ketidaksiapan dalam mengantisipasi dinamika kependudukan dan pembangunan yang terus meningkat, serta siklus air musiman yang semakin tidak menentu sebagai dampak perubahan iklim global akan menghadapkan kita pada situasi krisis sumber daya air, dan sebaliknya juga akan menghadapkan kita pada permasalahan kelebihan air yang berpotensi menaiknya daya rusak air. Dalam dokumen RPJMD DIY tahun 2017-2022, terdapat beberapa daerah di DIY yang mengalami kekurangan air. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh bidang ESDM, Dinas PUP ESDM DIY terhadap daerah sulit air di DIY, terdapat 1.663 dusun yang masuk daerah sulit air. Jumlah tersebut terbagi menjadi 3 kelompok prioritas penanganan. Ada beberapa indikator untuk bisa menyebut daerah tersebut menjadi daerah sulit air atau tidak untuk di daerah DIY. Di antaranya yang pertama adalah kondisi geologi. Jadi kita lihat kondisi geologi di daerah tersebut atau di dusun-dusun tersebut bagaimana, karena
kondisi litologi atau batuan penyusun daerah tersebut sangat menentukan daerah tersebut menjadi daerah sulit air atau tidak. Jadi kondisi geologi itu faktor utama. Kemudian yang kedua adalah secara klimatologi juga berpengaruh. Artinya di daerah tersebut tingkat curah hujannya tinggi atau rendah. Nah biasanya kalau curah hujannya rendah, artinya air hujan yang menjadi pemasok utama ke dalam tanah, yang menjadi cadangan air tanah itu menjadi sedikit. Nah kemudian yang ketiga itu bisa diketahui dari ada tidaknya sumur dangkal atau sumur gali di daerah tersebut. Ini kaitannya dengan tingkat fluktuasi muka air tanah. Jadi kalau fluktuasi air tanahnya tinggi, artinya hanya dalam beberapa waktu saja muka air tanah itu turun, itu tentunya di daerah tersebut tidak ada atau sedikit sumur gali. Untuk di DIY ini kami telah melakukan semacam identifikasi atau kajian daerah-daerah sulit air yang ada, baik di Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Purworejo. Ini yang memang daerahnya secara geologi merupakan daerah-daerah perbukitan dan kondisi batuannya memang kebanyakan batuannya keras dan sulit menyerap air. Ini tahun 2019 kemarin masih teridentifikasi ada 1.663 daerah sulit air atau dusun daerah sulit air. Upaya penanganan daerah sulit air di DIY melibatkan berbagai sektor, baik pemerintah maupun masyarakat. Untuk menangani daerah sulit air ini tentunya harus melibatkan dari beberapa sektor ya Pak. Tentunya yang pertama dari sektor PUPR ya, pekerjaan umum, perumahan dan perumahan rakyat ya, PUPR. Kemudian juga dari sektor ESDM juga berkepentingan dalam upaya eksplorasinya untuk mengetahui di daerah sulit air tersebut bisa dibuat akses pembuatan sumur bor atau tidak. Karena di daerah sulit air itu ada yang bisa diintervensi dengan upaya eksploitasi air tanah, tetapi ada juga daerah sulit air yang memang betul-betul air tanahnya nggak ada, sehingga dari SDM bisa masuk di sektor dari upaya penyelesaian daerah sulit air ini. Juga mungkin dari LSM ini juga banyak membantu dengan pembuatan sumur bor oleh beberapa LSM yang ada di DIY ini. Kemudian juga dari teman-teman Pamaskatta ini sudah sangat bagus dalam upaya untuk menyelesaikan kebutuhan dasar air di wilayahnya masing-masing. Tentunya yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah sulit air adalah mereka ingin dibangunkan sarana-prasarana sumber air yang bisa untuk mencukupi mereka dan bisa beroperasi secara kontinu, baik di musim hujan maupun di musim kemarau. Saya kira itu harapan mereka. Upaya yang telah dilakukan dalam penanganan daerah sulit air tersebut, diantaranya dengan pembangunan sumur bor, yang sampai dengan tahun 2020 telah terbangun 288 unit. Pemda DIY membangun 98 unit dan Kementerian ESDM membangun sumur bor sejumlah 130 unit. Beberapa daerah sulit air itu kebanyakan memang secara geologi itu potensi airnya sedikit, sehingga kita harus betul-betul
hati-hati dalam menentukan lokasi untuk eksploitasi airnya. Anggaran yang tersedia untuk program pengentasan daerah sulit air dengan pembuatan sumur bor ini kan kita juga terbatas ya. Dari prioritas 130 daerah sulit air yang akan kita tangani dengan pembuatan sumur bor, ini mungkin dalam 1 tahun kita hanya mampu 15 sampai 30 sumur bor. Ini kalau dalam kondisi normal. Tapi kalau dalam kondisi yang pandemi begini, ini tentunya banyak anggaran-anggaran yang dikurangi. Kita sangat mengharapkan kontribusi dari pemerintah desa setempat sebenarnya. Karena yang lebih tahu kondisi masyarakat kan juga pemerintah desa setempat ya. Kita pengennya mempercepat atau memprioritaskan pembangunan sarana prasarana penyediaan sumber air dan distribusinya. Jadi karena kita punya warga yang masih kesulitan air untuk kebutuhan dasar mereka, ya sebenarnya ini menjadi prioritas utama. Penjaringan aspirasi ini juga membahas tema pemanfaatan air tanah untuk sumber air pada lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan LCP 2B. Tingginya angka alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman mempengaruhi ketersediaan pangan bagi masyarakat DIY pada beberapa waktu yang akan datang. Kalau luasannya untuk LP 2B itu sekitar 72.409,79 hektar. Kemudian untuk LCP 2B sekitar 32.495,97 hektar. Nah, di LCP 2B ini kan sebenarnya adalah lahan pertanian, bukan lahan terlantar. Karena ada sebagian yang menyampaikan bahwasanya yang namanya LCP 2B itu adalah lahan-lahan yang kritis, lahan-lahan yang terlantar dan sebagainya. Padahal bukan, padahal LCP 2B itu adalah bagian dari lahan pertanian. Sesuai dengan RT RW disampaikan bahwasanya kawasan pertanian pangan itu ada 3, adalah kawasan lahan pangan beririgasi, kawasan lahan pangan tidak beririgasi, kemudian kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sehingga LCP 2B itu termasuk lahan pertanian pangan. Mungkin mereka itu bukan sebagai lahan sawah, tetapi sebagai lahan tanaman palawija dan sebagainya. Kalau yang LP 2B itu adalah lahan khusus sawah, sesuai dengan luas baku sawah di daerah masing-masing. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan atau LCP 2B saat ini sudah dimanfaatkan oleh petani untuk menanam palawija, tanaman hortikultura atau perkebunan. Akan tetapi permasalahan selanjutnya adalah bahwa pada lahan LCP 2B tersebut pada umumnya tidak tersedia sumber air permukaan, baik dari sungai, embung, atau sumber air permukaan lainnya. Lahan LCP 2B tersebut telah ditetapkan seluas 32.495,97 hektar are yang pada umumnya merupakan tanah terlantar, lahan marginal, dan lahan yang belum diusahakan untuk tanaman pangan. Jadi kita di pertanian ini kan sebenarnya ada 2, ada yang namanya air permukaan, kemudian pemanfaatan air tanah. Pemanfaatan air permukaan ini adalah kita bisa menggunakan yang namanya irigasi perpipaan dan irigasi perpompaan. Irigasi perpipaan itu bagaimana kita memanfaatkan sumber air yang ada di atas. Jadi lahan ada di bawah, kemudian sumber air di atas itu namanya perpipaan, menggunakan prinsip gravitasi. Sementara untuk yang perpompaan, kita mengambil sumber air dari bawah. Jika lahan pertanian itu ada di atasnya, sumber airnya di bawah. Kita pakai pompa untuk mengangkat air. Itu yang ada sumber air di luar. Kemudian kita juga ada yang namanya pemanfaatan air tanah, tetapi kita menggunakan yang namanya perpompaan. Kita untuk mengantisipasi terkait dengan penurunan permukaan air, kemudian terkait dengan undang-undang dan sebagainya, kita memakai pompanisasi untuk mengambil air di kedalaman sekitar 10 meter. Sementara kita memang ada beberapa yang dulu itu kita memanfaatkan air tanah, tapi kita sekarang mulai mengurangi karena kita tahu dampaknya bahwasanya kalau kita menggunakan air tanah dalam itu kan kita pertama perlu biaya besar, yang kedua
dampak lingkungannya juga besar, sehingga kami seandainya ada pemanfaatan air tanah itu memanfaatkan air yang dangkal yang sekitar 0 sampai 20-30 meter. Di DIY sesuai dengan RT RW itu kita ada kawasan lahan pertanian itu sekitar 150.000 hektar. Kemudian yang ditetapkan sebagai kawasan pangan berkelanjutan itu hanya 104.000 hektar, sehingga masih ada sekitar 46.000 hektar, sehingga sebenarnya kabupaten tinggal menetapkan mana-mana lahan yang akan dimasukkan sebagai lahan LP2B maupun lahan LCP2B. Meskipun sekarang ada pembangunan tol dan sebagainya, itu tidak akan mengurangi LP2B-nya karena kabupaten sudah bisa menetapkan mana-mana yang dijadikan lahan LP2B sesuai dengan target dari RT RW provinsi. Misalnya Kabupaten Sleman itu sekian ribu hektar, nanti mereka sudah bisa memilah mana yang dimasukkan di LP2B, mana yang LCP2B. Kemudian sebagai peran masyarakat sendiri juga sebenarnya mereka tidak masalah terkait dengan pengendalian alih fungsi lahan. Yang penting adalah bagaimana pemerintah ini bisa menyiapkan terkait dengan insentif bagi mereka. Karena kan seperti kita tahu bahwasanya alih fungsi lahan ini kan memang ada kebutuhan dari petani untuk mereka menjual. Tapi dengan adanya nantinya ada pengendalian alih fungsi lahan, nanti harapannya dari pemerintah bisa memberikan insentif pada petani sehingga petani itu bisa tetap mengolah lahannya untuk pertanian, untuk mencukupi kebutuhannya tanpa ada alih fungsi lahan itu sendiri. Ya, kami dari pemerintah tiap tahun selalu memberikan bantuan baik itu sarana prasarana kepada petani, terutama di daerah-daerah lahan kering untuk mengantisipasi pada saat mereka berbudidaya pada musim kering. Kita memberikan bantuan pompa, kemudian kita juga memberikan bantuan terkait dengan rehab jaringan irigasi, kita memberikan kegiatan terkait dengan irigasi perpipaan dan irigasi perpompaan, dan itu setiap tahun kita selalu berikan kepada wilayah-wilayah yang memang membutuhkan, terutama yang terkait dengan kekeringan. Dan bahkan pada saat musim hujan, wilayah-wilayah yang dia mengalami banjir pada saat musim hujan, kita juga berikan bantuan pompa air untuk istilahnya mengurangi tergenang di lahan sawah mereka dan di lahan pertanian mereka. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah penerbitan peraturan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan LCP2B agar tidak dialih fungsikan. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, pada saat lahan LCP2B ini nantinya berubah menjadi LP2B. Salah satu kriteria yang dipersyaratkan adalah kondisinya sudah harus tersedia infrastruktur dasar yang tentunya juga termasuk sumber airnya. Oleh karenanya, jauh hari hal tersebut harus dipersiapkan, khususnya pembangunan sumber airnya. Kegiatan penjaringan aspirasi tersebut juga mengangkat permasalahan lain yang cukup penting, namun belum mendapat banyak perhatian yang cukup dalam dokumen RPJMD DIY tahun 2017-2022, yaitu terdapatnya titik genangan yang terdapat di kawasan perkotaan Yogyakarta. Dalam dokumen RPJMD DIY tahun 2017-2022 disebutkan terdapat 51 titik genangan yang pada saat ini kondisinya beragam. Ada yang telah tuntas teratasi, belum tuntas, dan belum tertangani. Dalam perkembangannya, titik genangan tersebut saat ini bertambah lagi sebanyak 30 titik genangan baru. Untuk titik genangan yang terdata di kami saat ini masih 51, yang memiliki desain itu ada 7 genangan, 1 sudah terkonstruksi 2016, 6 itu masih berupa detail desain, masih belum terbangun. Lalu sisanya penanganan oleh pemerintah daerah 10, baik dia provinsi maupun kabupaten dan kota. Dan dari sisa itu berarti ada 35 yang masih belum tertangani, belum masuk di kewenangan, belum ditemukan ya, maksudnya secara legalitas status aset manajemen apakah dia miliknya pemerintah
kabupaten atau pusat atau provinsi, sehingga itu yang masih perlu kita carikan solusinya bersama. Sementara keadaannya mungkin kalau untuk kondisi perkotaan ini sebenarnya tidak parah, jadi mereka bukan lokasi yang akan berjam-jam tergenang, tetapi hanya mungkin sekitar setengah sampai 1 jam, dan kedalamannya juga kurang dari 30 cm sehingga tidak masuk dalam kategori banjir, masuknya dalam kategori genangan saja. Itu yang mungkin beda persepsi antara banjir dan genangan. Permasalahan tersebut perlu mendapat perhatian dari seluruh pihak, termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut untuk dapat menekan terjadinya genangan baru dan terlibat dalam upaya penanganan genangan di kawasan perkotaan Yogyakarta. Ada beberapa pihak yang terkait, jadi ada pihak pusat, itu di kami ada Dijen SDA dan juga di BPPW DIY untuk Cipta Karya. Di provinsi itu ada Dinas PUP SDM, lalu di bawah di situ juga ada Bina Marga, dan ada juga Cipta Karya bidangnya, juga ada bidang SDA dan drainase. Selanjutnya di masing-masing kabupaten dan kota itu juga ada Dinas PU yang terkait masing-masing. Untuk penanganan secara konstruksi ataupun operasi pemeliharaan drainase itu adalah di pihak sementara ini masih semua by pemerintah. Sementara masyarakat mereka bisa juga terlibat dalam hal pengolahan sampah ataupun limbah supaya tidak masuk ke drainase di perkotaan. Penghambatnya saat ini mungkin masalah manajemen aset ya, karena ini baru perpindahan dari SDA ke Cipta Karya dan Bina Marga. Itu ada beberapa segmen yang sebenarnya punya siapa, dan di pemerintahan itu tidak bisa langsung menangani apabila dia bukan asetnya, dan untuk masalah operasi dan maintenance, operasi dan pemeliharaan itu mungkin bisa ya, dari pemerintah pusat membangunkan konstruksinya, lalu dari daerah yang akan melaksanakan pengelolaannya, pengurukan sedimennya, membersihkan sampah-sampah yang ada di sana. Tapi pada saat ini karena kita masih berpatokan pada undang-undang saja, peraturan yang baru itu belum ada turunannya, sehingga masih status quo dan agak berhati-hati, karena kalau seperti keadaan seperti ini apabila tidak jelas asetnya itu punya siapa dan mereka meng-OP kegiatan tertentu itu rawan temuan dan sebagainya, sehingga teman-teman juga agak hesitant, agak ambil jarak untuk melangkah terlalu jauh. Nah, kalau konstruksi dari baru itu malah jelas itu bisa dikerjakan oleh balai sendiri ataupun dari pihak dinas, tapi tergantung memang dia posisinya si drainasenya di mana gitu ya, karena ini memang antara yang drainase primer itu di kami, sekunder itu ada di provinsi ataupun di kota, tersier itu ada di masing-masing permukiman. Nah, itu bisa juga pihak pengembang, misalnya pengembang perumahan mereka buat sendiri. Nah, hal yang seperti ini memang masih belum tersambung dalam satu master plan yang memang global sekali. Nah, di kami memang ada data masing-masing itu master plan-nya itu menghubungkan antara semua titik-titik genangan dan juga titik-titik drainase. Tapi di situ pun masih belum lengkap, maksudnya siapa yang punya aset tersebut gitu. Yang ada hanya garisnya drainasenya itu ya. Terus ada beberapa yang seperti tadi disampaikan masih numpang di saluran irigasi, yang tadinya irigasi berubah menjadi drainase. Ini juga belum terpetakan 100% mana saja yang sudah berubah fungsi seperti itu. Dan ini secara konsep hidrolika dan juga hidrologi memang agak berbeda cara mengalirkan air di kedua jenis saluran drainase maupun saluran irigasi, sehingga itu juga perlu ada penanganan lagi. Dan mungkin desain yang kami punya saat ini pun masih belum mengakomodir peralihan fungsi tersebut. Itu yang ke depan juga kita harus mencarikan solusi bersama dengan pemerintah dan juga dengan pihak-pihak lain yang bisa terkait di situ, swasta maupun masyarakat. Saat ini sebenarnya kita sudah punya modal yang cukup kuat ya di kerjasama lintas provinsi maupun daerah, kabupaten dan juga pusat, karena kita punya forum-forum koordinasi
Kita juga guyup apabila ada masalah, kita bisa pecahkan bersama, kerjasama hubungan keterikatan itu juga baik. Tidak pernah ada masalah yang terus kita tidak teguran misalnya. Nah, itu sebenarnya itu aset ya, bisa kita kembangkan untuk bisa lebih lebih dalam membahas bersama si prioritasi penanganan genangan ini. Nah, itu mungkin saat ini masih belum bisa ke sana karena masih tadi takut masalah manajemen aset tadi itu. Dan kalau kita bisa secara gamblang gitu di atas peta, kita bagi di siapa yang mengerjakan apa, tidak hanya berupa definisi ataupun peraturan, tapi memang ada gambar, ada kita sepakati di atas gambar itu yang sini ruas ini punyanya pemerintah pusat, ini punyanya pemerintah kabupaten, ini provinsi, itu kemungkinan untuk tahap selanjutnya bisa lebih mudah gitu. Tapi ini masih berupa konsep di master plan kami saja, dan itu saat ini memang tidak lanjut di kita untuk di atas meja bersama kita kita menyetujui dan menyepakati mana yang mengerjakan apa, itu masih belum ketemu gitu titik temunya. Ini yang perlu nanti lewat dari forum-forum koordinasi ini mudah-mudahan bisa mungkin satu hal fokus gitu, satu hari kita fokus untuk mengerjakan itu, dan dari situ dihasilkan kesepakatan yang bentuknya tidak hanya tulisan tapi juga gambar. Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air, serta dampak yang akan diakibatkan oleh daya rusak air tersebut, sumber daya air harus dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup untuk mewujudkan kemanfaatan SDA yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air, peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha, serta pengembangan jejaring informasi SDA. Melalui kegiatan penjaringan aspirasi tersebut, Dewan Sumber Daya Air DIY mengharapkan masukan lebih komprehensif dari berbagai pihak terkait permasalahan tersebut. Masukan informasi tersebut akan menjadi bahan bagi Dewan Sumber Daya Air DIY dalam melaksanakan sidang pleno Dewan Sumber Daya Air DIY yang akan dilaksanakan pada bulan Juli dan September 2021 yang akan datang. Sebagai tugas Dewan Sumber Daya Air DIY membantu Gubernur DIY dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air di DIY.